kama sallallahu alaihi Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah nanti sahabat yang kiamat. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah sekaligus memberikan doa kepada saudara-saudara yang saudara kita yang sakit, semoga bisa sehat dan kembali ke kamling dan jamaah kita bisa nampung barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kali ini kami akan membawakan yang sering kita bahas ya. Bagaimana sih kita mengikuti sunnah Nabi? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa paham ya tentang ini, tapi tidak ada salahnya kita mengikuti gambaran bagaimana kita mengikuti keteladanan Rasul setelah Rasul diutus oleh Allah menjelaskan tentang risalah dan sampai sejelas-jelasnya. Jadi ketika Rasul sudah wafat, kemudian sudah clear, Al-Quran sudah clear. Jadi hukum-hukum itu tidak berubah. Yang bisa merubah hukum itu siapa? Ya Allah sendiri. Jadi ketika dulu itu dikatakan misalnya babi haram dulu, sekarang babi juga haram. Membuka aurat itu haram, sekarang juga haram. Yang berubah itu apa? Pikiran manusianya. Nah ini kita mengikuti tulisan dari Kiai Hafiz Abdul Rahman yang beliau aktif sekali memberikan tentang pelajaran kepada kita, salah satunya ini. Nah ini sekaligus menyebab bahwa saya menyampaikan ketika kemarin dua pertemuan yang lalu saya menyampaikan kitab Daulah Islam itu ada alasannya. Ini yang membuat saya alasan. Jadi dulu juga kita harus mengikuti apa yang ditemui Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan memberikan gambaran bahwa kalau dulu Rasulullah sebelum menjelaskan tentang risalah Nabi, ketika kita melakukan kesalahan atau orang-orang dulu belum seluruhnya Rasulullah menyampaikan dasar, tidak bisa disalahkan karena belum ada hukum yang memandu itu. Jadi kira-kira masalahnya apa ya? Ketika berarti Nabi Isa wafat, kemudian ada masa jeda itu kan. Dari Nabi Isa wafat, kemudian Rasulullah menjadi Nabi itu kan masa jeda. Nah disitulah orang tidak dituntut mengikuti apa yang diturunkan oleh Rasulullah. Baik, kita ikuti aja ya. Bolehkah meneladani Nabi Muhammad SAW hanya sebagiannya saja? Nah ini pertanyaan diawali gini. Bagaimana hukum meneladani Nabi? Apakah wajib atau sunnah? Itu ya. Nanti dijelaskan ada wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, terus perkaranya, jika wajib, apakah kewajiban meneladani Nabi Muhammad SAW itu dalam seluruh aspek kehidupan atau dalam urusan tertentu saja, sementara yang lain tidak? Nah, ini dijawab ini. Sebelum kita masuk ke detail itu, sebelum menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memahami di mana posisi Nabi Muhammad SAW dalam konteks tasyri'. Tasyri' itu ya seorang yang berperilaku menjelaskan tentang syara' ya satu tasyri'. Juga tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW. Di dalam Al-Quran banyak nas atau dalil yang menjelaskan bahwa Nabi SAW diutus Allah Subhanahu wa taala
untuk membawa petunjuk dan risalah. Risalah itu apa? Ya topik atau bahasan atau petunjuk ya sampai bersama. Ya, terkait dengan itu kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda bi dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Dia itu siapa? Kembalinya. Kemudian alati orang yang aksara yang diutus Rasulahu seorang rasul baginya biluga dengan petunjuk dini dan dini agama al-haqqu yang benar liyudhhirahu untuk dimenangkan ya ala atas dini agama kulihi semuanya dan laujika karihal walaupun ya karihal orang yang musyrik itu tidak suka, karihal tidak suka musyrik itu orang-orang yang musyrik. Jadi kalau diterjemahkan seluruhnya, dialah yang mengutus rasulnya, dianya kembali kepada Allah dan dengan membawa petunjuk, petunjuk semua yang ada di kitab Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya ya, atas segala agama. Ini tak perlu diayat-ayat ini untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun kaum musyrik tidak suka. Jadi Allah menurunkan Rasul untuk membawa risalah bagi kehidupan manusia yang harus ditaati, khususnya orang yang mengaku beriman. Berikutnya, karena itu tugas Nabi SAW adalah menyampaikan risalah. Berikutnya di cover juga di surat Al-Maidah ayat 99. Ma'ala rasuli illal balaghu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Apa-apa yang ala atas Rasul seorang utusan. Ini kalau ada kamu ini justru seorang Rasul ya, tapi tanpa Rasul illa kecuali balagh menyampaikan. Wallah dan Allah yang mahu mengetahui apa yang tubduna kalian sembunyikan, kalian tambahkan maupun yang kalian sembunyikan. Dan ini kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Tadi risalah itu pokok masalah atau bahasan. Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan maupun yang kalian sembunyikan. Jadi apa-apa yang kita kerjakan itu Allah semua tahu. Di umat kita primen nih, nyolong tetap kemenangan. Kalau di dunia selamat mengkorupsi, kita Allah tahu. Gitu ya. Jadi jangan mencoba-coba berbuat maksiat. Nah, Allah itu tahu. Memang saya diapusi, CCTV sudah diapusi ditutup. Tapi kalau CCTV-nya Allah nggak bisa ya. Berikutnya, jadi risalah Rasul itu di cover tadi ya, ayat-ayat tadi ya, Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah fix ya. Nabi SAW sekaligus ditugaskan untuk menjelaskan risalah itu sehingga risalah tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan. Ya. Berikutnya di surat apa ini? Surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Mana Nabi ya. Wa dan tidak anjalna kami menurunkan alaika atas kamu kitab-kitab illa kecuali litubayyina untuk menjelaskan lahum bagi kalian alladhi yang ikhtalafa berselisih
fihi di dalamnya, wahudan dan sebagai petunjuk, warahmat dan rahmat di kaumi bagi kaum yuminun orang beriman. Kami tidak menurunkan kepada kita atau Al-Quran ini melainkan, ini bahasanya sebenarnya. Kenapa tidak dipakai kami menurunkan Alkitab untuk menjelaskan kan bisa, tapi tidak. Kami tidak menurunkan kepada Alkitab ini melainkan agar kamu, ini berarti menguatkan ya, melainkan. Jadi ada kekhususan ini, agar kamu jelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita punya masalah, kembalinya ke Al-Quran. Itu agar Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surah An-Nahl 64. Sudah 3 ya nas yang mendukung bahwa kita harus mematuhi apa yang disampaikan Rasulullah sebagai pembawa risalah bagi kehidupan manusia, khususnya orang Muslim. Karena itu sebelum ada Nabi dan penjelasan yang disampaikan, belum ada syariah yang berlaku sehingga manusia melakukan apa yang menjadi pilihan mereka. Gampang ini apa ya? Tadi kan ketika Nabi Isa wafat, kemudian ada masa jeda, kemudian turunnya Rasul sebagaimana. Artinya ketika Nabi Isa itu sudah wafat, maka tentu saja ajaran-ajaran itu karena sudah ada yang tidak menggait, maka lama-lama akan mundur. Nah disitulah orang ini, saya ulangi ya. Karena itu sebelum ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan yang disampaikan, belum ada syariah yang berlaku. Sehingga manusia melakukan apa yang menjadi pilihan mereka. Jika salah pun tidak ada sanksi atas dirinya. Ini dimaknai ini. Sekarang dibalik. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan salah, terus sudah dijelaskan, berarti itu berlaku. Kan gitu pemaknainya. Kenapa? Ketika Rasulullah belum menyampaikan, wong bertindak sakar PDB rasa disalahkan. Tapi ketika Rasulullah sudah menjelaskan, itu menjadi terikat. Kalau menjadikan pelanggan, ya salah. Kalau mengikuti, benar. Nah, setiap salah ada sanksinya. Ini dikuatkan oleh firman Allah pada surah Al-Isra, yaitu surah 17 ayat 14. Wa ma kunna yu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab manusia sebelum kami mengutus seorang rasul. Konsisten kan? Allah itu. Jadi ketika Rasul belum menurunkan, menjelaskan itu siksa PDB gampang ringkas cerita itu. Tapi ketika Rasul sudah menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian Bapak, Al-Quran sudah sempurna, hukumnya tidak berubah. Gitu ya, hukumnya tidak berubah. Oke. Yang bisa berubah hanya apa? Dene itu wong sekarang menafsirkan macamnya itu menurut akal mereka, dan akal itu terbatas. Jadi tidak bisa manusia itu mengumpuli akalnya, tidak ada. Seperti itu. Ketika babi karam, dulu karam, sekarang karam. Karena babi karam itu tidak ada ilatnya. Ilat itu apa? Yang boleh mengecualikan ketika itu terjadi sesuatu kondisi darurat. Contohnya apa? Kalau misalnya ada wabah, gitu, atau ada kelaparan, atau tentang pajak, itu ada pengecualian. Pajak kalau di dalam Islam itu tidak boleh memungut pajak selamanya, kecuali dalam beberapa kondisi, misalnya terjadi perang untuk membiayai tentara, kemudian memungut pajak pun itu kalau Baitul Mal itu tidak ada hartanya, itu salah satunya itu. Nah, ketika peristiwa atau keadaan itu sudah klik, ya pajak berhenti jadi. Ini yang kan bisa membedakan nanti ya. Jadi sistem Islam yang diterapkan, kemudian yang sistem kapitalis ini
Kalau sistem kapitalisasi ini kan pajak ditarik terus dan dipajak di sistem kapitalis itu semua orang pajaki, orang bapak, orang pak sri, orang apa tetap kena pajak gitu dan pajaknya larang. Pajaknya kemana? Di Singapura itu walaupun negara bukan Islam, tapi ketika pajak itu dipungut maka dikembalikan kepada fasilitas umum. Kalau di Indonesia gimana kira-kira lu mau duit pajak nanti? Jadi kan bisa jawab yang banyak. Nah itu kalau pajak di Islam itu dipungut pada saat kondisi darurat dan itu diketahui oleh pemimpin dan yang dipungut itu orang yang kaya. Pernah saya sampaikan ya itu. Orang belum ditarik pajak itu. Gitu ya. Nah nanti coba direnungkan itu. Maka apa-apa yang sebenarnya seperti ini zaman POC masuk Indonesia itu kapan ya? 602 ya? 1602 sebelum POC masuk itu kerajaan-kerajaan yang Islam di Indonesia itu makmur. Tapi ketika POC masuk maka dia membawa paham kapitalis, mulai dijajah. Mau jadi ekonomi orang yang senang dijajah betul. Kenapa demikian? Karena mereka tidak paham. Gitu. Nah, berikutnya ya. Nah ini dalam konteks di dunia ya, benar dan salah ditentukan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak. Jadi ini mengikuti Rasul, setelah Rasul menyampaikan risalah sampai beliau wafat, maka kita wajib mengikuti tuntunan itu. Nek ora sesuai ya mesti salah, kalau sesuai benar. Ya. Jika tidak, maka tentu dinyatakan salah. Itu maksudnya begitu. Antara mengikuti dan tidak. Tadi saya maksud di depan ya, ketika Rasul belum ada penjelasan tentang Al-Quran, ya orang masih berbuat tanpa dasar ya. Tapi ketika Rasul sudah menyampaikan itu harus diikuti. Nah, yang diikuti apa saja? Nanti ini berikutnya slide berikutnya. Itu di dunia ya. Terus besok nek orang pelaksanaan gimana? Ya di akhirat pun nanti kita juga dituntut ya, pilihkan. Kalau kita melakukan kebaikan ya kita dapat pahala, kalau tidak kita mendapat siksa. Nah, bagaimana dengan di akhirat kelak? Di akhirat pun sama. Kelak Nabi Muhammad SAW akan dijadikan saksi atas perbuatan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma nab'atsu bi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Wa yauma, pada hari nafasa kami bangkitkan di dalam kuli setiap umat syahidan saksi alaihim atas mereka min dari anfusihim diri mereka wajibna dan kami datangkan bika kepada kamu syahid dan saksi ala atas gaulai mereka wa nazzalna. Ada kata ketiga yang hampir mirip artinya. Kalau menggunakan nazzala biasa itu turun, kalau anjalna menurunkan. Kalau nazzala berarti menurunkan berangsur-angsur, bedanya gitu ya. Jadi anjala dan nazzala dipakai hampir sama. Tapi bedanya kalau anjala menurunkan, kalau nazzala yang dikasih itu menurunkannya berangsur-angsur. Nah kami menurunkan berangsur-angsur alaika atas kamu
kitab yang dimaksud Al-Quran tibyanan sebagai penjelas likuli bagi segala syai'in sesuatu, wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmat, wal busro dan kabar gembira, lil muslimina bagi orang-orang muslim. Coba bener murah perkataannya itu, kecengaran ya, nah, ingatlah ya, akan hari ketika kami membagikan benar bahasa apa pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka sendiri, dan kami mendatangkan kamu Muhammad menjadi saksi atau atas seluruh umat manusia. Kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi kaum yang berserah diri, yaitu lil muslimin tadi. Nah, dari ayat tadi sudah bisa ditarik bahwa dari ayat di atas terjelas bahwa penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi standar benar atau salah di dunia, tetapi juga di akhirat. Ketika Allah menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas kita di akhirat. Ada besok Rasul bersaksi, maka kita kan setiap kali meminta supaya dapat syafaatnya. Gitu. Sementara beliau membawa Al-Quran yang sebagai risalahnya, yang telah menjelaskan semuanya, maka ini saat demikian tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu jika dinilai salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada penjelasannya dari Nabi. Wis ora iso mungkin kalau sudah Allah menurunkan tadi, sudah dijelaskan oleh Nabi. Karena itu di sini bisa dipahami bahwa hukum mengambil penjelasan dari Nabi SAW dari seluruh aspek kehidupan di dunia kita adalah wajib, bukan mubah, bukan sunnah. Nanti dibagi ya, yang wajib tapi yang ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum in anhu fa'tantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa yang atakum telah aku berikan pada kalian atau kami berikan pada kalian Rasul, seorang Rasul fakudu, maka kan dia dibawakannya, maka terimalah, dan apa yang dilarang maka jangan dilakukan, terimalah dan jangan. Dan wattaqullah, dan taatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah syadidul, sangat keras siksanya. Ya. Coba ini tadi. Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dilarang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini surat Al-Azhar. Jadi jelas ya, dari ini nas-nas dan Al-Quran itu. Kembali saya mengingatkan pada diri kami sendiri dan bapak-bapak sekalian, ketika Al-Quran ada final, ketika Al-Quran sudah sempurna, kemudian Rasulullah wafat, hukum Al-Quran tidak berubah. Berubahnya dulu, ya, ketika Rasul masih hidup. Contohnya gimana? Ketika masa idah, misalnya suami meninggal, dulu masa idahnya kan sekitar 100 hari, kemudian dirubah. Berarti pada saat itu yang berubah siapa? Ya Allah. Siapa yang disuruh Rasul menjadi 60 hari, seperti itu. Tapi setelah itu ya tidak ada perubahan lagi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran
lakot ini lamnya lam taukid kotnya taukid maka sungguh benar-benar karena adalah dia lakum bagi kalian di dalam Rasul ini ya Rasul di dalam waktunya dari seorang Rasul apa jalan Allah urusan Allah uswatun apa teladan hasanatun kebaikan liman bagi siapa yang karena adalah dia yang mengharap lama jalan Allah wal yaumah dan hari akhirat pada karo dan mengingat Allah yang banyak. Nah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri laudan yang baik. Jadi kita tidak salah ya kalau mengikuti Rasul ya. Ini sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri laudan yang baik bagi kalian, bagi rahmat yang mengharap, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Jadi kita di sini mengambil hikmah bahwa kita harus banyak-banyak mengingat Allah, kemudian mencontoh Rasul karena seorang Rasul adalah seorang yang pasti dijamin uswatun hasanah. Imam kemudian ini dikawal lagi oleh Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hukum meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah urusan agama. Dalam urusan agama adalah wajib. Sedangkan dalam urusan sunnah, urusan yang dunia adalah sunnah. Demikian sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama anna basarun ida amatukum bisain min dinikum fakhudu bihi wa ida amatukum bisain min rabbi fa innama anna basarun innama sesungguhnya hanyalah ya. Aku hanyalah seorang manusia. Jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu yang termasuk urusan agama kalian, ambillah. Jika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu dari pendapatku, maka aku hanyalah manusia. Jadi kalau yang di dalam urusan agama kita patuh. Tapi ketika yang di luar agama itu Rasulullah hanyalah sebagai manusia, artinya ada dua kondisi nanti. Ini hadis dari riwayat Muslim ya Sahih. Nah ini urusan dunia ini adalah yang dimaksud adalah urusan yang mubah itu boleh yang terkait dengan teknologi ya, yang terkait dengan teknologi sebagaimana dalam kasus penyerbuan kurma agar pohon kurma itu berubah. Nah kalau dalam urusan penyerbuan kurma Rasulullah nggak campur-campur karena ada orang yang ahlinya dan itu bukan urusan agama, itu sains teknologi. Jadi dalam hal ini para sahabat tidak perlu diajari oleh Nabi Muhammad SAW atau menunggu petunjuk dari Nabi SAW. Bisa bedakan ya, yang urusan terkait dengan sains atau teknologi itu diserahkan kepada kita. Tetapi ketika yang urusan agama harus patuh, wajib hukumnya. Karena itu, karena ini hanyalah masalah ilmu pengetahuan yang sifatnya saintifik. Nah, adapun urusan agama yang terkait dengan halal haram, wajib haram, sunnah makruh, mubah, baik buruk dan sebagainya kita wajib. Apa yang dibawa dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hukum mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW jelas wajib. Coba nanti kita cek diri kita ya. Bukan sunnah atau mubah ya, dalam yang urusan ini ya. Ini saya katakan tadi. Adapun dalam urusan agama yang terkait dengan halal haram, wajib haram, sunnah makruh, mubah, baik buruk dan sebagainya kita wajib. Apa yang dibawa dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena itu hukumnya mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW jelas wajib, bukan sunnah atau mubah, wajib. Wajib itu kalau tidak dijalankan ada konsekuensinya.
Nah, para ulama usul kemudian membedakan ada dua aspek terkait dengan masalah ini. Dibedakan ya, mana yang wajib, mana yang ini. Pertama, hukum itiba. Itiba itu mengikuti ya, mengikuti dan meladani Nabi SAW berdasarkan nas-nas di atas yang jelas hukumnya. Sepanjang itu ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis, wajib diikuti. Yang kedua, hukum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, statusnya mengikuti status perbuatan itu sendiri. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bahkan haram dilakukan. Dalam konteks ini, ya, yang pertama yaitu hukum itiba, mengikuti dan meneladani yang kurang L. Nabi SAW yang jelas hukumnya wajib, maka ulama usul menetapkan 3 syarat. Yang wajib itu para ulama 3 syarat ya. Tadi yang pertama itiba, kemudian yang kedua mengikuti perbuatan dilakukan Nabi, satunya mengikuti perbuatan sendiri. Nah, pertama yang ini dijelaskan yang itiba dulu mengikuti. Nah, ada 3 syarat. Apa yang mengikuti atau itiba itu syaratnya 3. Pertama, harus memaksa, bentuknya sama persis. Misalnya Nabi SAW membina sahabat, maka kita harus membina umat. Wajib ini membina umat. Sampai dikaruniai harta, hartanya itu apa? Sedekah. Sampai dikasih nikmat sehat, untuk apa sehat? Yang untuk dakwah. Gitu. Dakwah itu tidak harus ngomong seperti Pak Tri atau dari top yang lain. Tidak. Dakwah itu intinya dakwah yang kamu mengajak. Yang mengajak apa? Yang mengajak ke agama yang kita anut menurut Nabi. Semampu kita dakwah. Sampaikan satu ayat. Itu wajib itu. Ini itiba. Kalau tidak melakukan itu, kita berarti tidak mengikuti Rasul. Wajib ini. Ya. Jadi kalau kita misalnya cuek-cuek sekarang ngomong jelas tentang syariat Islam, kalau tahu Ustaz 17-an, dia terkena ini loh. Coba renungkan. Kita seumurnya sudah setua ini. Ya mudah-mudahan dengan ada kesempatan itu mengajak teman-teman Muslim yang ya semampu dengan mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Kedua, tadi ini ya, masalah. Bentuknya sama persis. Misalnya Nabi sedang membina sahabat, maka kita juga membina umat. Wajib ini. Ini termasuk itiba ini. Itiba yang pertama. Ya. Saya sudah mengatur impresor jenengan dulu ya. Kewa jenengan melaksanakan alhamdulillah itu yang diharapkan Rasulullah, bukan saya yang maunya saya. Ini Rasulullah tadi. Ya. Kemudian yang kedua harus a'am wajhihi. Hukumnya sama dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW membina terus-menerus sampai bapak, jenengan ya begitu. Wajib ini wajib. Jadi kurang tidak hanya kita itu ibadah minggu sakar PDW, ibadah waktu, saya penting aku taat, pikir, aku apa ini, toriko, ya itu kan urusan individu dengan Allah. Tapi juga dengan pada umat ada, gitu. Ini loh, ya, sampai bapak, ya. Terus tadi berikutnya ada lagi, sehingga menjadi korenan bahwa pembinaan itu hukumnya wajib. Karena itu kita pun sama menghukumi pembinaan ini sebagai wajib. Nah, dalam hal ini beberapa kali saya diserai ya karena tugas itu dan dereso nek wajibane dakwah, kewajibane kowe mulang yo mangkato. Ini adalah bentuk ketetapan kita. Apa yang membuat orang sampai segitunya? Sama-sama dilarang sama istri. Pak wis tuwa Pak. Udah.
Apakah dengan perkataan itu kita menjadi tergusur? Ya tidak, karena kita dikuatkan oleh wajib ini. Nah, ketika orang sudah taat itu, maka nanti pertolongan Allah akan turun. Dan dengan bandel, ya insya Allah dengan hidayah. Nek apa itu atau kita atau saya bandel, orang sholat, orang apa masuk ya Allah, Allah karena kami rezeki. Masih ya menjadi barokah. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, hujan deras saya pergi ke Mbak. Jam balik jam 10 bunyi. Itu hanya melaksanakan semata-mata ketakwaan. Ketakwaan itu ujian. Bayangkan jenengannya. Coba kita di sini masih enak. Digasak jenengan. Tempat berteduh aman, panas, bunyi kapis. Orang-orang mereka siapa? Brigadir Kosam itu. Pendino memakai Al-Quran apa? Kita yang seperti di dunia Indonesia itu aman. Kok iya? Misalnya kalau di Wiridan itu sakit saya. Dan Rasulullah itu dulu mau main hujanan di Rakopo. Rasulullah itu dibully, mau dibunuh, dilempar kotoran, dicaci maki. Dikatakan orang gila, itu ujian. Tapi apakah Rasulullah surut dengan itu? Tidak. Dan beliau berdakwah sampai wafat. Nah, ini sebagai perumahan kita. Artinya apa? Jalan menuju surga ini banyak yang ditempuh. Takwa saja mengikuti apa yang ditentukan Rasul itu lebih. Kemarin jangan silakan mau ambil yang pintu wudhu itu ya. Itu bentuk ketakwaan. Nah, berkelas-kelas ya, ada yang tapi ada yang girohnya sampai. Ya kalau kita tidak membaca sirah Nabi ya kita tidak mengerti. Kalau tidak pernah membaca ya tidak mengerti. Kalau tidak pernah datang taklim ya tidak tambah pengetahuan. Gitu. Makanya ngaji itu penting. Ngaji kepada guru yang benar itu dia. Nah berikutnya saya teruskan ya masih dalam posisi itiba. Itiba itu mengikuti. Tadi yang masalah kemudian apa tadi ada dua yang pertama tadi. Yang pertama harus masalah bentuknya sama persis, misalnya Nabi membina sahabat, maka kita juga membina umat. Kemudian yang kedua harus ala wajhihi, hukumnya sama dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Nabi saat membina terus menerus ya sampai wafat, ya kita masih mengikuti. Kemudian yang ketiga harus min asli, sesuai dengan perbuatan itu dilakukan Nabi SAW. Pembinaan itu dilakukan untuk membentuk Hizbul Rasul. Hizbul itu apa? Partai, bisa kelompok, bisa terus apa kelompok, partai, grup itu boleh. Jadi ini hanya istilahnya Hizbul Rasul sehingga berhasil meraih tujuannya. Nah kalau Rasul berkelompok dari ketika beliau dakwah di Makkah maka banyak pertentangan, kemudian melihat prospek di Madinah, dan Madinah itu suku-sukunya kan kemudian ahli perang, dan maka dia lebih hijrah ke Madinah untuk lebih menyebarkan agama dan berkembang di sana. Harusnya ketika Rasulullah itu ke Madinah, siapa yang paling menyambut kedatangan Rasulullah? Dan orang Yahudi. Orang Yahudi yang kita lihat sudah meramal ngerti besok bakal Rasul bentuknya kiri-kiri kanan ini begini dan dia yang paling tahu. Tapi ketika Rasul datang ke sana, dia kecewa karena bukan dari golongan itu, ya, golongan nenek moyang mereka. Nah, yang orang-orang Madinah itu lebih cepat diajar oleh Rasul. Ya. Nah, pimpinan tadi sampai ini ya, Hizbul Rasul itu kelompok ya, Rasul membuat kelompok ya, sehingga berhasil meraih tujuannya. Nah, kita tidak wasiji dakwah, ngajak wasiji.
Kurang serius gitu, mesti didakwahi oke. Contohnya, ya kita jauh harus bersama-sama. Jangan mau pergi ke Malaysia misalnya, naik pesawat, iso maka dewe, nyasar dewe naik pesawat. Ya enggak lah, begitu campur orang banyak gitu. Pesawat iso gitu. Nah, jangan sisi salah ini, ya serius dapatnya. Maka kita harus membuat kelompok gitu. Itu serius. Dan kita pun sama harus melakukan pembinaan ini. Nah, ini baru namanya itibar. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan sebelum ketika dan setelah dakwah berhasil mewujudkan tujuannya ini namanya itibar. Adapun dalam konteks dalam melakukan perbuatan Nabi SAW maka bergantung pada jenis perbuatan yang belum dilakukan. Ini nanti tidak ada yang perbuatan ini oleh para ulama usul dibedakan menjadi pertama perbuatan jibiliyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi SAW sebagai manusia biasa seperti makan, tidur, istirahat, duduk, berjalan dan sebagainya dengan boleh gitu, boleh tidak. Dalam hal ini status perbuatan itu sendiri mubahnya itu boleh yang mubah itu boleh. Seperti hanya itu belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib, tapi ini bahasa Inggris mubah bagi orang Muslim ya. Baik bagi Nabi SAW maupun umatnya, hanya saja apa yang dicontohkan Nabi SAW dalam konteks ini bersifat irsyad. Irsyad itu petunjuk. Jika dilakukan lebih baik, tetapi jika tidak, maka tidak bisa. Misalnya, Nabi SAW makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini irsyad. Niru bagus. Tidak, ya tidak apa-apa, tapi ada konsekuensinya. Coba, rasakan aja. Dengan ada sebelumnya sampai sini, ada. Kalau tidak, ya seperti saya kemarin itu, Pak Senin malam ya. Senin bukonya orang wis parah begitu dan giliran warga megah-megah karena menyesat gitu tangan ini itu dan nah ini nanti ada kalau kita makan tadi mengendalikan perut ya segala sesuatu penyakit itu datanya awalnya dari perut ya berhenti sebelum kenyang lakukan ini urusannya dengan kesehatan ini irsyad ya yang tentu sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian yang tadi jibiliyahnya, jadi perbuatan Rasulullah sebagai manusia biasa, dahar, tidur, tinggal, gitu, boleh ditiru, boleh tidak ditiru lebih baik, tidak bersunnah. Yang kedua, perbuatan goiro jibiliyah. Goiro itu bukan, jibiliyah itu perbuatan manusia seperti biasa, Nabi sebagaimana. Perbuatan yang dilakukan Nabi SAW sebagai Nabi ini. Tadi kalau jibiliyah itu contohnya misalnya Rasulullah dahar berhenti sebelum kenyang terus tidur cara tidurnya Rasul kan nanti kita bahas kemudian ditiru bisa sebelum dahar sebelum tidur berdoa itu jibiliyah dari ya yang berikutnya goiro itu bukan yang jibiliyah artinya jibiliyah itu kalau tidak Nabi sebagai manusia biasa. Tapi kalau goiro berarti bukan manusia biasa. Perbuatan yang dilakukan Nabi sebagai Nabi ya. Dari sini ulama kemudian membagi menjadi dua, yaitu bayan lil kitab syafiq, penjelasan bagi semua atau nas sebelumnya. Itu sudah tadi nas sebelumnya ya. Yang termasuk Al-Quran itu. Yang ayat-ayat yang menunjuk Rasulullah sebagai pembawa risalah. Status perbuatan Nabi SAW di sini berfungsi menjelaskan nas. Ini status ya, status hukum untuk mendokumentasi perbuatan Nabi SAW dalam konteks ini bergantung pada nas yang dijelaskan. Misalnya, ketika Allah menurunkan perintah sholat,
lalu Nabi SAW naik ke atas bukit Sofa, kemudian sholat. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian tadi melihat aku sudah sholat di hari Jumat. Contoh lain ada ini tadi yang goiru jubilah. Jadi ini perbuatan Nabi, dia sebagai Nabi. Contoh lain ada ayat yang memerintahkan memotong tangan pencuri. Tetapi belum ada penjelasan. Setelah ada kasus, baru Nabi SAW mempraktikkan cara memotong tangan pencuri. Ini pernah saya sampaikan tentang hukum-hukum itu ya. Kalau sudah mencuri itu, kalau sudah sampai nisabnya 1/4 dirham, 1/4 emas, dirham itu 4 gram ya, itu sekitar 500.000, itu sudah potong tangannya. Cara potongnya tangan itu Rasul menjelaskan. Sekarang bayangkan, nek korupsi triliunan kita dipotong tangan apa dicacat gitu. Saya tanya itu aja. Ada hukumnya silang ya. Jadi dipotong tangan kiri sama kaki kanan. Dan orang-orang yang tidak paham, sadis, dulu yang diterapkan kan yang melanggar, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan gitu. Coba sekarang kangenan itu, karena hukum kapitalis itu. Saya tidak menyalahi fakta. Jangan memberantas korupsi apa? Ayah-ayah untuk merampasan aset bisnis belum. Coba ini dihukum diterapkan itu. Sudah ditayangkan itu hukum itu. Yang layak mati korupsi, hukum mati di depan sesok lama korupsi. Gampang kan? Orang keluar biaya untuk mengurusi penjara, makanan, berapa anggaran itu untuk mengurusi tangan. Saya mau lihat itu orang dipotong tangannya itu gila orang. Dan tapi yang perlu dipahami bahwa proses hukum itu juga melalui peradilan, ada saksinya, dan itu yang menegakkan negara, bukan orang per orang. Misalnya kan gini, misalnya Pak Tri mungkin dobel ke papur terus orang Pak Tri kedok tangan ini mau digigit, nggak gitu. Ya makanya di dalam bukan negara Islam itu menerapkan syariat Islam maksimal itu hanya di bawah 50%. Menteri Keuangan sekarang itu ya kita tidak mungkin lah, karena di desain negara Indonesia itu sudah demokrasi. Kalau mau beralih ke menegakkan syariat Islam, ya tidak serta-merta. Tapi pernah jaya syariat Islam yang di bawah Rasulullah 1.300 tahun, ya, mulainya sampai daratan 23 daratan itu. Nah itu tadi ya, yang dia sebagai Nabi yang berwajibiyah, yaitu memotong tangan pencuri sebelah kanan. Ini termasuk bayan li kitab sabik dari penjelasan sebelumnya. Sabik itu sebelum untuk menjelaskan ini menjelaskan ya, saya tulis firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasyariku wasyarikotu faqatu aydiyahuma, itu pencuri laki-laki maupun perempuan dipotong keduanya maksudnya baik tangan pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan tidak ada dispensasi, potong tangan, hukumnya itu. Nah ini pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan masing-masing dari keduanya. Orang Muslim sendiri ada yang ngomong, lah kok diterapkan agama syariat Islam, ngomong jauh orang kafir, nang dindi pakai mencat. Lo yang dipotongkan yang nyolong, yang murah ya murah. Yang Muslim, yang kiai sendiri menentang gitu. Gumun enggak jenengan. Mau Muslim, aku Muslim. Dia anggota DPR pun menentang syariat Islam diterapkan. Masya Allah, itu seperti ini. Astagfirullahaladzim. Dan itu kan kembali, kalau kita taat pada Rasul, maka kita itu simpel menutupi tangan. Malah masih ngarani. Koyo ngerti-ngerti akhirat, koyo wis tau nah, kepen ngerti akhirat kowe muzaro. Orang-orang seperti itu orang tidak paham dia.
Jadi status mengerjakan perbuatan Nabi SAW yang merupakan penjelasan bagi nas sebelumnya itu bergantung pada hukum nas yang dijelaskan. Jadi ya, jika nas yang dijelaskan wajib, maka perbuatan Nabi SAW tersebut juga wajib. Dikit lagi ini tanggung. Tapi dengan ya, ketika sunnah maka kemudian tidak mubah. Berikutnya ya, Ghairu Bayan kitab Sabi, yaitu bukan penjelasan yang sebelumnya, bukan penjelasan yang bagi sebuah atau nas sebelumnya. Dalam hal ini dibedakan. Nah ini beruntun ya, dari tingkat-tingkat itu ada wajib, kemudian di breakdown. Maka yang pertama, qawas ar-rasul, perbuatan ini hanya menjadi keistimewaan Rasul, seperti menikah lebih dari 4. Jangan nggak boleh niru. Ini istimewa Rasul. Dia niru kalau tidak kuat, misalnya seperti Rasul sholat tahajud betina yang dibaca minimal 57 ayat, tidak kuat. Ya kuat, tapi mungkin seminggu 40 dino. Tapi ini betina, insya Allah rapat. Karena dia bukan orang istimewa, saya juga bukan. Ini yang hanya di Rasul sebagai orang istimewa. Maka dari itu haram bagi umatnya untuk melakukan perbuatan ini yang dilakukan Rasul. Seperti ini ya, seperti apa tadi? Ada puasa misal. Puasa misal itu apa? Misal itu puasa terus menerus yang tidak buka. Ini tidak boleh karena apa? Pertimbangannya menjaga kesehatan. Yang kedua, Ghairu qawas ar-rasul. Ar-rasul ya ini ya. Dalam konteks ini perbuatan Nabi SAW bisa dibedakan menjadi dua, yaitu qasdu al-qurbah, mendekatkan diri pada Allah. Misal Nabi SAW berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, kemudian makan dan tidurlah. Ini tadi ya. Berdoa sebelum makan atau berdoa sebelum tidur, makan dan tidur adalah perbuatan jibiliyah yang mubah. Tetapi berdoa sebelum makan dan tidur adalah perbuatan Nabi SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, hukum menduplikasi kita niru perbuatan Nabi SAW, yaitu berdoa sebelum makan dan tidur adalah sunnah mandub. Yang kedua, yang B, Ghairu qasdu al-qurbah, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Adapun perbuatan yang tidak termasuk mendekatkan diri pada Allah, maka statusnya bergantung qarinah yang menjelaskan. Ini maksudnya kalimat itu referensinya ya, kitab-kitab yang menjadi tujuan. Pembahasan tentang qarinah ini panjang lebar telah dibahas oleh ulama usul, bisa dibedakan menjadi wajib, mandub dan mubah. Qarinah yang pertama, qarinah yang menunjukkan wajib, misalnya keterikatan Nabi SAW dalam berjuang menegakkan hukum Islam mulai dari Makkah sampai Madinah. Kita harus mengikuti dengan metode thariqah tertentu seperti menggunakan pemikiran perjulangan tolak dan muslah. Tolak itu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan muslah itu pertolongan. Meski berbagai ujian dan kesulitan mendera, Nabi SAW dan para sahabat Nabi tidak berhenti atau mengubah metodenya. Ini dengan membuktikan bahwa metode ini tersebut wajib. Jadi berkelompok dakwah, berkelompok itu wajib hukumnya dan orang toleran. Yang kedua, qarinah yang menunjukkan sunnah, seperti qasdu al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak ada indikasinya yang menunjukkan wajib. Misalnya Nabi SAW duduk tahiyat awal terus menerus, tiba-tiba suatu ketika meninggalkannya, ini boleh. Jadi itu boleh. Qarinah yang menunjukkan ubah, seperti saat Nabi pernah melakukan perbuatan pada suatu saat, ya. Contohnya, ini kemudian ya, pada saat yang lain meninggalkannya, seperti ketika Nabi SAW berdiri saat jenazah lewat. Tetapi pada lain waktu Nabi SAW tetap duduk, sebagaimana yang dilakukan oleh Abbas bin Hasan, sehingga yang satu bertanya, bukankah Nabi SAW berdiri saat ada jenazah lewat? Yang lain menjawab iya, dan baginda juga duduk. Artinya dua kondisi, pernah berdiri, pernah duduk. Dengan demikian bisa dipahami bahwa berdiri dan duduk saat jenazah lewat hukumnya sunnah. Gitu. Inilah gambaran secara utuh
SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, tidak ada satu ruang pun yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kecuali dalam perkara mubah terkait dengan sains dan teknologi. Karena dalam konteks ini memang diserahkan kepada kita. Selebihnya kita semuanya wajib terkait dengan tuntunan Nabi SAW, baik dalam urusan ibadah, muamalah, akhlak maupun yang lain. Wajib. Status mengikuti Nabi SAW dalam seluruh aspek tersebut bukan wajib. Boleh-boleh wajib. Jika tidak, maka perbuatan kita tertolak karena tidak mengikuti ketentuan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Allah hanya Allah yang mengetahui. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila saya tutur kata dan perkataan yang kami sampaikan ini semata-mata kalau benar dari Allah, salah mutlak dari Quran kami. Nah, mari kita renungkan bahwa ini adalah salah satu gambaran, salah satu dari ulama. Jangan boleh cari referensi yang baik apabila ini dipandang masih sangat minim. Kitab-kitabnya banyak. Tadi yang angka 5 itu diburu sampai situ. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta